Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kembali lagi bersama kita. Saya Rifat Diaulail dengan NIM 09 2024 0904 41, dan di sebelah saya ada Saya Rajendra Farel Riscianto dengan NIM 09 2024 090209. Oke, di podcast kali ini kita mau bahas apa nih, Farel? Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang perkembangan pembangunan Ibu Kota Nasional Nusantara atau yang disebut IKN. Nah, itu IKN kan Kalimantan ya, terus sama Identitas Nasional dan Demokrasi Indonesia. Terus apa sih hubungan antara IKN, Identitas Nasional, serta dampaknya terhadap demokrasi Indonesia? Nah, kalau itu nanti kita bahas satu persatu. Oke, kita Nah, satu-satu dulu nih ya. iya, dulu nih. Sekarang kita ke apa? Yang pertama nih, gua mau membahas IKN. Pembangunan IKN ya. Ya, pembangunan IKN. Oke. Nah, terus kita di sini kan kayak IKN tuh udah berjalan seperti apa sih? IKN ini adalah proyek ambisius yang bertujuan untuk memindahkan pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan. Berarti kan semulanya yang pusat Ibu kotanya ada di Jakarta dipindahin ke Kalimantan. Oke. Terus kenapa sih ibu kota ini dipindahin dari Jakarta ke Kalimantan? Oh, itu karena populasi yang cukup padat di daerah Jakarta dan Pulau Jawa lah intinya. Jadi dipindahkanlah ke Kalimantan. Juga karena polusi yang begitu parah di daerah Jakarta. Ya, lu tahu. Udah parah banget nih Jakarta, udah macet, udah Polusi, udah banyak banget orang lah pokoknya. Udah. Oh iya, satu lagi. Apa tuh? Katanya ada isu tentang banjir di Jakarta iya, yang banjir. bakal menenggelamkan Jakarta tahun 2045. Iya, 2045. Itu makanya pemerintah memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Terus progres terkini dari IKN ini ada apa aja sih, Farel? Terutama nih status pembangunan. Lagi ada apa aja sih yang dibangun di sana? Setahu gua tuh dari jalan, jembatan, dan fasilitas publik. Nah, itu kan untuk akses dari memasuknya ke ibu kota yang baru. Jadi harus jalan yang memadai lah. Kita perlu jalan yang memadai Iya. ya, untuk mempermudah akomodasi Betul. transportasi dalam pembangunan IKN ini. Terus jangan lupa fasilitasnya juga, karena kan kita kan mau mindahin ibu kota nih, di mana pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan. Berarti fasilitasnya juga harus dibagusin untuk pusat pemerintahan kita nanti. Terus oh iya, ternyata di KN juga ada investasi yang masuk dan adanya peran swasta dalam pembangunan. Jadi nggak cuma negeri aja yang membangun, dan negara juga menggandeng swasta lah dalam pembangunan di KN ini. Terus rencananya nih ada apa aja sih, Farel? Itu di KN setahu gue sih ada rencana pengembangan kawasan hijau, terus sama lingkungan berkelanjutan. Ya, kita harus menjaga keaslian dari Kalimantan itulah yang hijau. Sepanjang kita tahu kan Kalimantan banyak hutan, Ya. pokoknya di sana masih asri banget lah, masih hijau banget. Kalau dibangun kan berarti ada pembabatan hutan, ada segala macam lah. Pokoknya sambil harus dilestarikan juga lah ya. Betul. Oke. Terus tantangannya ada apa aja sih? Terutama di isu sosial dan budaya. Itu sih gimana ya? Karena kan di budaya Kalimantan tuh menolak untuk perpindahan ibu kota ke Kalimantan. Ya, karena kan kita tahu sendiri Kalimantan masih sangat kental dengan budaya. Iya, ya, dengan budaya. Banyak juga masyarakat yang sebenarnya tuh nggak menolak lah, ibaratnya menolak untuk Jakarta IKN ini dibuat sebagai pusat pemerintahan yang baru. ya. Terus tantangan lingkungannya ada apa aja nih, Farel? Itu gimana ya? Ekosistem hutan itulah takutnya jadi berantakan karena adanya pembangunan ibu kota yang baru itu. Terus lahan-lahan juga Pastilah, kan namanya kita membangun itu, apalagi kan Kalimantan emang asalnya tuh hutan, pasti hutannya itu ditebang, ya kan? Tanah-tanah juga tertutup jadi kekurangan sumber resapan. Nah itu mesti dipertimbangkan lah ya.
itu perlu dipertimbangkan dengan matang lah oleh pemerintah kita. Nah ini seperti yang kita bahas tadi nih, pembiayaan dan anggaran. Bagaimana sih pemerintah mengelola dana untuk proyek ini? Untuk proyek ini setahu gua tuh udah ada dana yang untuk dianggarkan untuk memindahkan ibu kota tersebut. Nah untuk lebih pastinya gua kurang tahu kalau itu. Kalau yang kita dengar sih ada APBN dan juga dari investor nih, Investor asing. swasta tadi kan yang ada kerjasamanya antara Antara negeri dan swasta itu membantulah pembiayaan anggaran kita. Dan ini juga lah untuk membantu swasta dalam mengembangkan usahanya. Iya. Karena kan seperti yang kita tahu nih, ini mega proyek nih besar kan. Kalau negeri sendiri sih susah ya. Mungkin kita butuh bantuan swasta juga lah. Nah, terus tadi kan kita udah bahas tentang IKN-nya nih. Terus kita sebentar. Lu udah tahu belum tentang isu yang katanya IKN itu mangkrak? oh iya itu benar tuh. Itu katanya banyak berita lah tentang mangkraknya IKN. Padahal dari kita lihatlah udah hampir sekitar 70% yang udah dibangun, tinggal melanjutkan sedikit saja. Mungkin ya ada di dalam pemerintahan itu yang tidak cocok lah dengan perpindahan ibu kota baru. Tapi sebenarnya ini udah mau selesai juga lah ya IKN. Terus kita tunggu aja. Oke. Terus yang kedua nih, identitas nasional. Nah, IKN ini kan sebagai simbol pergeseran paradigma dari Jakarta sebagai pusat kekuasaan ke Kalimantan. Nah, berarti Indonesia ini membangun identitas baru ya, yang lebih inklusif dan beragam. Lalu di sini ada peran budaya dan tradisi. Ada apa aja nih Farel? Peran budaya dan tradisinya. Peran budaya dan tradisi itu mengintegrasikan budaya lokal Kalimantan dalam desain dan pembangunan IKN. Jadi di dalam IKN itu masih ada budaya-budaya lokal Kalimantan yang dipertahankan. Ya. Terus ini ada yang kedua nih, ada apa Farel? Itu mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam proses pembangunan. Jadi masyarakat lokal Kalimantan itu turut serta untuk pembangunan IKN karena banyaknya kan kalau kita membangun sesuatu proyek yang besar kan pasti ada ini ya nanti Itu banyak tenaga. Nah, itu dia. Banyak tenaga, anggaran. Nah, di sini sebagai membuka lapangan kerja ya, baru. lapangan pekerja baru untuk masyarakat Kalimantan. Ya. Agar masyarakat Kalimantan mendapat lapangan pekerjaan yang baru. Kan nggak pasti nih, namanya pembangunan kita butuh mungkin tukangnya, arsiteknya, sipilnya. Nah itu bisa dari orang Kalimantan. Nah itu membuka lapangan baru juga lah untuk orang Kalimantan. Terus apa sih visi Indonesia di 2045 ini, terutama tentang IKN nih? Visi di 2045 ya. Itu untuk mengembangkan ibu kota yang baru serta memindahkan semua pemerintahan ke Kalimantan dengan pelan-pelan. Untuk itu juga untuk memajukan negara lah ya, karena kan kita mungkin butuh revolusi juga, karena kan ya mungkin di Jakarta udah terlalu padat, kita butuh revolusi ke tempat yang lebih baru. Terus apa sih dampak IKN terhadap demokrasi kita? Itu gimana ya? Kita kan dari misal nih kita orang Jakarta nih, ketika ibu kota mau dipindah ke IKN, kita mengurus sesuatu berkas yang sangat penting itu kan agak lumayan jauh ya. Jadi itu menjadi kontroversi juga untuk rakyat Indonesia. Kalau di IKN kan sebenarnya kalau menurut pakarnya sih kan IKN ini berada di tengah-tengah Indonesia, di mana dari Jawa ke Kalimantan dekat, terus mungkin dari pulau lainnya juga dekat, karena di tengah-tengah kan. Nah, mungkin ini bisa membantu mempermudah dan mempercepat segala kegiatan lah. Nah, ini kan mega proyek nih, anggarannya besar. Kita butuh transparansi lah dari pemerintah tentang anggaran, pokoknya tentang apapun, terutama tentang anggaran nih, karena anggarannya besar nih kan. Kalau rakyat pengen tahu kan pajaknya digunakan untuk apa, buat apa. Oh, agar tidak terjadi korupsi ya? Iya, pertama itu kita butuh transparansi. Nah itu juga banyak disoroti oleh media, masyarakat sipil dan dalam mengawasi pembangunan itu, karena takutnya dana yang seharusnya untuk pembangunan disalahgunakan untuk hal yang
kurang bagus lah ya, seperti itu. karena diselewengkan itu wah parah. Makanya di sini media dan masyarakat sipil itu andil karena kita juga sebagai harus mengawasi proyek ini. Tantangan demokrasinya ada apa sih di sini, Farel? Nah, itu ada potensi konflik kepentingan ya. Ya itu tadi yang seperti kayak korupsi, terus pemindahan yang cukup jauh lah ke daerah Kalimantan. Ya jadi kita harus menerima untuk pemindahan. Pertama kan sebenarnya banyak pro dan kontra nih untuk pemindahan ini, sebenarnya perlu nggak sih? Nah ini jangan sampai menjadi perpecahan nih untuk umat Indonesia. Nah, makanya di sini kita berharap agar demokrasi kita tetap kuat dan utuh lah, jangan ada perpecahan di antara kita. Terus berarti kesimpulan kita apa sih untuk materi kali ini, Farel? Jadi IKN itu bukan hanya sekedar pemindahan fisik ibu kota, tapi juga merupakan langkah strategis untuk membangun identitas nasional yang lebih kuat dan mendemokrasi pemerintahan. Kita melangkah lebih maju lah dari sebelumnya. Kita butuh evolusi juga, kita ingin lebih maju lah. Ya seperti negara-negara besar. Ya, kita pengen lah kan kita jadi negara maju. Seperti yang kita tahu kan kita sekarang negara kita masih dalam tahap Ya. kita pengen untuk menjadi negara maju. Terus kira-kira gimana nih pendapat kalian tentang IKN ini? Kita pengen tahu nih, mungkin bisa tulis di kolom komen atau ya nanti diutarakan aja lah ya. Untuk kita kan udah membahas IKN ya, semoga menginspirasi kalian lah untuk mendukung jalannya proyek ini yang lebih. Kita dukung, kita awasi juga proyek ini bersama karena proyek ini udah berjalan Ya. dengan udah mau jadi malah ya. Iya udah mau jadi ya. Nanti kita harus dukung, kita harus awasi bersama-sama. Oke? Ini kan juga proyek yang dibangun oleh Presiden Yang setuju kita ya, Presiden Jokowi. Makanya dilanjutkan oleh Presiden Prabowo. Mungkin dari presiden satu ke presiden yang lain pasti ada Ada pro kontranya. ada pro kontranya lah. Mungkin ada yang diubah atau ada yang mungkin mengikuti aja. Iya. Pasti presiden pasti ada ide-ide tersendiri lah. Nah, Sudah selesai kali ya? Selesai kali ya. Oke. Oke. Terima kasih untuk antisipasinya untuk Podcast kali ini. Ya. terima kasih telah mendengarkan podcast kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Nah, kita penasaran nggak sih nanti kita bakal bahas apa lagi? Iya, tunggu ya, Kita stay tunggu. tune. Stay tune gitu. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah aja, oke. Udah 10 menit, nggak 10 menit. Mulai nggak?